Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang adab kepada Allah atau berakhlak kepada Allah. Nah, sebelum kita memasuki materi tentang bagaimana kita berakhlak kepada Allah, hal pertama yang harus jadi pertanyaan itu adalah kenapa kita harus berakhlak kepada Allah. Ada beberapa jawaban yang bisa kita temukan untuk menjawab pertanyaan kenapa kita harus berakhlak atau beradab kepada Allah. Beberapa alasan itu bisa kita rangkum dalam beberapa hal. Alasan pertama kenapa kita itu perlu beradab atau berakhlak kepada Allah adalah karena Allah sudah menciptakan kita. Nah, teman-teman tentunya sudah menjadi seorang muslim itu meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita. Kalau teman-teman nggak yakin kalau Allah itu sebagai pencipta kita, konsekuensinya teman-teman itu bukan seorang muslim. Maka kita yang menjadi seorang muslim meyakini Allah itu sebagai Tuhan. Di situ juga kita yakin di dalamnya termasuk Allah itu menciptakan kita sebagai manusia. Dan Allah menciptakan kita sebagai manusia sebagai ciptaan terbaik. Manusia itu adalah ciptaan terbaik. Nah, gimana teman-teman kiranya seandainya kalau teman-teman menciptakan sesuatu dan apa yang teman-teman ciptakan atau teman-teman buat ternyata menentang perintah teman-teman, atau dia itu melawan dari apa yang teman-teman mau. Nah, teman-teman mungkin marah gitu. Ya Allah memang bukan zat yang pemarah, tapi rasanya nggak pantas ketika ciptaan itu nggak beradab sama penciptanya. Nah, kita aja yang dilahirkan sama orang tua kita memang nggak menciptakan kita, tapi kita diciptakan Allah, diproses melalui orang tua kita gitu kan. Dan kita diperintahkan untuk beradab. Seandainya pun orang nggak percaya sama agama, nggak percaya sama Tuhan dan segala macamnya ya yang ada di dalam agama kita, mereka juga tahu sebenarnya yang namanya sama orang tua itu harus beradab, apalagi sama melahirkan. Nah itu dia cuma melahirkan, walaupun sebenarnya nggak cuma juga sih. Nah kalau sama orang tua kita yang dia itu melahirkan kita, dia itu kita harus beradab sama mereka, apalagi Allah yang menciptakan kita dari mulai yang tadinya nggak ada, dari cuman roh doang, bahkan Allah juga yang menciptakan roh kita, terus dimasukkan ke dalam janin yang ada di dalam perut ibu kita, terus Allah tumbuh kembangkan janin yang ada di dalam perut ibu kita itu menjadi bayi gitu ya. Nah, walaupun itu masih janin juga kalau di dalam perut. Ketika lahir kita jadi bayi, nah, kita terus ditumbuh kembangkan sampai kita dewasa, terus berkembang, kita nggak ada kurang satu apapun. Seandainya pun ada kurang, kita juga tetap harus beradab sama Allah karena Allah sudah menciptakan kita. Nah, ini alasan pertama kenapa kita itu perlu beradab kepada Allah. Itu karena Allah itu adalah pencipta kita. Allah yang sudah menciptakan kita dengan sempurna. Nah, yang kedua itu adalah Allah, selain Allah itu menciptakan kita, Allah juga memberikan atau memenuhi kebutuhan dari hidup kita. Nah, kalau kita baca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Rabb semesta alam, gitu ya. Rabb semesta alam kalau dilihat di terjemahan Mushaf Indonesia itu sebenarnya artinya itu Tuhan semesta alam. Tapi kalau kita ambil bahasa Arab ya dari Rabb itu nggak cuma Tuhan yang menciptakan, nggak cuma Tuhan doang, tapi dia juga yang menciptakan, dia yang mencukupkan kebutuhannya, dia yang memelihara, dia yang melindungi, menjaga, sampai memberikan hidayah. Itu termasuk tergantung hambanya menerima hidayah yang Allah berikan apa enggak. Nah maka karena Allah sudah mencukupkan dari semua kebutuhan kita, dan Allah juga sudah melindungi kita, memelihara kita, selain tadi menciptakan, kita juga perlu beradab sama Allah. Kalau misalnya teman-teman nih, ternyata kita nggak usah ke teman-teman nih, ke orang lain yang misalnya dia ada anak yatim, orang tuanya udah nggak ada, dirawat sama orang lain, jadi orang tua angkat. Orang tua angkat ini nggak melahirkan anak ini, dia cuman memelihara doang, mencukupkan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhan pendidikannya, makannya sehari-hari dan segala macam. Pokoknya kebutuhan dari anak ini dipenuhi sampai dia dewasa. Nah, cuman kayak begitu aja, itu rasanya nggak pantas seorang anak yang diangkat ini sama orang tua angkatnya itu kalau nggak beradab sama orang tua angkatnya itu kayaknya nggak pantas, gitu kan. Apalagi Allah yang menjamin seluruh rezeki kita. Gitu.
Artinya rizki yang kita rasakan di dunia ini itu semuanya dari Allah. Nah, maka pantas nggak sih kira-kira kalau misalnya kita itu nggak beradab sama Allah? Nah, itu alasan berikutnya kenapa kita perlu beradab atau berakhlak sama Allah. Nah, alasan yang selanjutnya itu adalah Allah itu menjadikan manusia itu mulia dibandingkan makhluk yang lain. Nah, kalau kita lihat misalnya Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, tapi Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Kenapa Allah nggak milih malaikat? Kenapa Allah nggak milih jin? Kenapa Allah nggak milih hewan-hewan? Bahkan Allah juga udah meminta gunung, gitu, lautan dan segala macam, tapi mereka nggak ada yang sanggup untuk memikulnya. Nah, Nabi Adam sebagai manusia waktu itu menyanggupi, bukan karena Nabi Adam sosokan, tapi karena memang Nabi Adam juga punya kapasitas sebagai seorang manusia, dan Allah mempercayakan itu kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam itu manusia, kita juga manusia. Artinya Allah itu menjadikan manusia itu sebagai makhluknya yang paling mulia. Nah, tapi tergantung, kalau misalnya kita bisa jadi manusia sebagai makhluk yang paling mulia kalau misalnya kita mengikuti apa yang Allah tunjukkan, gitu, petunjuk yang Allah tunjukkan. Tapi kalau misalnya kita nggak mengikuti itu, ya kita jadi makhluk yang paling hina juga. Nah, tapi dari segi keseluruhan sebenarnya Allah itu memuliakan manusia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, gitu. Karena manusia punya akal, punya nafsu, punya fisik, yang kesemuanya itu nggak dimilikin pada makhluk-makhluk yang lainnya. Malaikat punya akal, punya ruh, tapi nggak punya nafsu. Walaupun mereka nggak pernah bermaksiat, tapi malaikat itu iri sama manusia. Kenapa? Karena manusia dengan adanya hawa nafsu yang berpotensi dia itu memiliki kefujuran, fujuroha itu artinya keburukan, potensi untuk berbuat keburukan, tetapi dia masih tetap mau taat. Nah, ini yang ngebuat malaikat itu iri sama manusia. Sedangkan malaikat ya wajar dia jadi makhluk yang taat dan nggak pernah bermaksiat, ya karena memang Allah itu menyeting malaikat itu nggak pernah bermaksiat karena nggak ada hawa nafsunya, gitu. Nah, jin punya hawa nafsu, punya akal, punya ruh, tapi nggak punya jasad, gitu. Nah, hewan nggak punya akal, gitu, punya nafsu, punya fisik, punya jasad, tapi nggak punya akal. Nah, manusia kesemuanya itu dihimpun di dalam manusia. Maka manusia ini dijadikan oleh Allah itu makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan-alasan tersebut, disitulah kenapa kita perlu yang namanya beradab kepada Allah, berakhlak kepada Allah. Nah, pertanyaan berikutnya baru kita tanyakan bagaimana kita beradab kepada Allah, gitu. Nah, adab yang paling pertama yang perlu kita tekankan pada diri kita setelah kita meyakini Allah yang sebagai Tuhan, ya teman-teman, tentunya. Kalau itu kewajiban. Nah, akhlak yang pertama yang perlu kita tekankan untuk diri kita yang sudah meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita yang menciptakan, itu adalah cinta kepada Allah. Nah, kenapa kita harus merasa cinta kepada Allah? Dan cinta kita kepada Allah itu harus di atas segalanya. Nah, termasuk kayak misalnya orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Kalau nanti kita udah punya suami atau istri, gitu, bahkan kita harus lebih cinta kepada Allah daripada pasangan kita. Anak istri kita misalnya, itu juga kita harus lebih cinta kepada Allah dibandingkan apa yang kita punya, gitu. Anak istri kita, harta kita, orang tua kita, semuanya, gitu. Cinta kepada Allah itu harus lebih diutamakan. Nah, kenapa hal itu diperlukan, atau kita harus menempatkan Allah itu pada prioritas cinta paling utama? Ya karena Allah yang menciptakan kita ke orang tua kita memang sudah melahirkan kita, tapi bukan dia yang menciptakan kita. Maka prioritas cinta Allah itu, cinta kepada Allah itu harus lebih utama, karena Allah yang menciptakan kita, gitu. Orang tua kita hanya melahirkan. Istri kita, dia itu cuma jadi pendamping hidup kita. Dia nggak banyak memberikan banyak hal sebagaimana Allah memberikan kepada kita. Maka prioritas utamanya tetap pada Allah, termasuk yang lain-lainnya. Jadi kita menempatkan Allah itu pada prioritas cinta yang paling utama. Itu adab pertama yang perlu kita tekankan pada diri kita kepada Allah. Nah, yang kedua itu adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah itu karena Allah itu sudah menciptakan kita, sudah memberikan karunia, rizki, nikmat kepada kita semuanya. Karena kita nggak pernah dikurangkan sedikit pun rizki kita. Bahkan
manusia seandainya pun dia kufur, seandainya pun dia nggak mau beriman kepada Allah, nggak pernah sedikit pun Allah itu mengurangi jatah rizki dia itu ketika di dunia. Nah, itu betapa baiknya Allah. Nah, karena kita sudah diberikan nikmat keimanan, nah, disitulah sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah sudah mencukupkan dari semua rizki yang kita butuhkan. Cara bersyukur gimana? Ada ulama yang mengkategorikan atau membagi cara bersyukur. Cara bersyukur itu ada dua. Yang pertama, kita menerima dengan perasaan bahagia dan lapang dada. Bentuknya bisa kita mengucapkan hamdalah, sekaligus di dalam hati kita ikuti dengan perasaan senang sukacita atas nikmat yang Allah karuniakan. Dan nggak cukup sampai di situ. Yang kedua, perlu diikuti juga dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan atau karunia yang Allah berikan itu untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah. Itu cara bersyukurnya. Nah, itu adab yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan cara dua hal tadi. Yang pertama itu menerima dengan lapang dada, dengan perasaan bahagia karunia yang Allah berikan kepada kita apapun bentuknya. Dan yang kedua, menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Nah, selanjutnya apalagi adab kepada Allah? Yang selanjutnya itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Dalam setiap tahapan kehidupan kita, nggak bisa dipungkiri pasti ada hal-hal yang kita nggak suka, ada hal-hal yang kita nggak senang, itu ada hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kita. Nah, hal-hal yang seperti ini berpotensi untuk diri kita itu memiliki prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kira-kira mungkin nggak sih Allah yang maha baik punya niat yang buruk kepada diri kita? Misalnya Allah nggak senang sama kita, Allah pengen diri kita itu susah. Nggak ada, teman-teman. Bahkan seandainya pun ada orang yang dia itu nggak beriman, Allah tuh pengen banget dia itu nerima hidayahnya Allah. Oke, jadi kenapa kita perlu berbaik sangka kepada Allah? Karena kita meyakini bahwa Allah itu maha baik, dan memang Allah maha baik. Maka nggak mungkin Allah itu punya niat buruk atau nggak suka sama kita atau berkeinginan untuk menyusahkan kita. Sekalipun ada kesulitan yang kita rasakan, maka kita berbaik sangka kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara meyakini bahwa Allah itu menginginkan kita itu lebih dekat kepadanya lewat kesulitan-kesulitan yang kita rasakan. Gitu. Nah, kita juga bisa berbaik sangka bahwa Allah itu mungkin pengen naikin derajat kita loh. Ketika ada kesulitan-kesulitan itu, Allah itu pengen naikin derajat kita supaya kita itu lebih dekat dengan Allah. Atau Allah juga pengen belajar, Allah juga pengen kita itu belajar tentang apa? Belajar tentang sabar, belajar supaya kita itu lebih paham lagi tentang agama, tentang masalah kehidupan, belajar tentang rasa syukur. Nah, di sini sebenarnya poinnya. Karena sebenarnya masalah-masalah yang kita rasakan di dunia itu mendewasakan kita, sadar atau tidak sadar ya teman-teman ya. Itu kan nanti akan jadi pengalaman, dan pengalaman itu nanti kita pakai untuk menghadapi permasalahan berikutnya, gitu kan. Maka sebenarnya Allah menjadikan masalah-masalah itu sebagai proses untuk mendewasakan kita, dan supaya kita siap nanti ketika nanti ada ujian berikutnya. Jadi sebenarnya nggak pantas seorang hamba itu menganggap bahwa kesulitan yang dia alami itu sebagai musibah yang memang Allah menginginkan itu ditimpakan kepada kita. Nah, itu ada berikutnya, berprasangka baik kepada Allah. Nah, selanjutnya apa lagi? Adab kepada Allah, akhlak kepada Allah yang berikutnya itu adalah memikirkan tentang keindahan ciptaan Allah, atau bertafakur. Ini kalau teman-teman lihat ada di ayat Quran surat Ali Imran ayat 190-191. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ada anak-anak senja gitu teman-teman ya, itu mereka itu cuma berkata-kata mutiara dengan senja yang Allah ciptakan, maka seharusnya sebenarnya teman-teman kita itu nggak cukup sampai pada berkata-kata mutiara karena ciptaan Allah, tapi justru malah kita gimana caranya dengan ciptaan Allah yang indah itu kita bisa melabuhkan keimanan kita itu kepada Allah. Harusnya seperti itu. Karena semua yang Allah ciptakan ini gitu, di alam semesta ini, keindahan-keindahan di alam semesta ini Allah ciptakan itu sebagai tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu memang beneran ada. Nah, kalau misalnya kita
menggunakan keindahan-keindahan ciptaan Allah ini cuma untuk berkata-kata mutiara, cuma untuk merasa takjub dengan hal tersebut gitu. Tapi kita nggak sampai kepada mengenal Allah lebih jauh, lebih dekat, maka sebenarnya nggak sampai nih tujuan diciptakannya tanda-tanda yang Allah ciptakan ini. Nah, itu cuma buat keren-kerenan aja gitu. Ada kata kemudian tentang anak senja, biar dibilang anak senja gitu. Tapi seharusnya kita menjadikan keindahan ciptaan Allah itu sebagai bentuk kita itu semakin mengenal Allah lebih jauh lagi lewat ciptaannya dengan cara bertafakur gitu kan. Itu bisa kita lihat di surat Ali Imran ayat 190 sama 191. Nah, selanjutnya apalagi adab yang bisa kita lakukan kepada Allah? Adab yang bisa kita lakukan kepada Allah selanjutnya itu adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Kalau misalnya kita itu beradab kepada Allah, maka hal berikutnya yang bakal muncul di dalam diri kita itu adalah merasa diawasi sama Allah. Dan ini adab seorang hamba. Ketika kita menjadi seorang muslim, kita dipaksa, bukan dipaksa ya. Ketika kita itu menjadi seorang muslim, maka kita itu harus meyakini bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar dari semua hal yang ada pada hambanya. Bahkan yang ada di dalam hati kita, Allah itu juga mengetahuinya. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang hamba meyakini atau merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, selalu ada dari setiap proses kehidupan kita, dari setiap apa yang kita lakukan. Allah itu memahami tentang apa-apa yang ada di dalam hati kita. Nah, ini adab berikutnya. Sebenarnya ada banyak lagi adab yang bisa kita contohkan, tapi paling tidak beberapa hal tadi itu bisa menjadi penerapan di dalam diri kita gitu ya, terkait dengan kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Guys, 31. Utamakan